Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Abdillah Wizi, NIM 1804211 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan 13 dan 14 ini saya akan membahas mengenai isu-isu kontemporer dalam manajemen kebencanaan di Indonesia. Yang pertama ada bencana dan pembangunan berkelanjutan, yang kedua ada bencana dan konflik sosial, dan yang ketiga ada maraknya man-made disaster. Baiklah, tujuan pembangunan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda sesuai dengan tipe, karakteristik, dan potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor geologis, geografis, maupun klimatologis masing-masing wilayah, sehingga jenis bencana yang terjadi juga bermacam-macam. Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan multisektoral yang telah direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di suatu lingkup wilayah tertentu. Pemerintah Indonesia telah menuangkan upaya pembangunan berkelanjutan ini dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait sektor-sektor strategis yang dapat dijadikan sasaran pembangunan, tentunya dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah. Nah, penanganan bencana dalam TPB merupakan sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor kebencanaan. Selanjutnya, komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat indikator dan sasaran pembangunan, yakni Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau RAN TPB tahun 2015 sampai 2019. BNPB sebagai salah satu lembaga pemerintah menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan bencana menjadi tantangan yang tidak bisa dihindarkan dalam proses pembangunan berkelanjutan tersebut. Selanjutnya, sasaran dan indikator terkait penanganan bencana dalam dokumen RAN TPB 2015 sampai 2019. Masuk pada tujuan pertama, ada tujuan 11 dan pada tujuan 13. Yang tujuan pertama itu tanpa kemiskinan, tujuan 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, dan tujuan 13 penanganan perubahan iklim. Ketiga tujuan tersebut menjadi induk dalam penanganan bencana berkelanjutan. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan tidak hanya pada tingkat pusat saja, namun juga di daerah. Apabila tataran pusat disusun rencana aksi nasional, maka pada tingkat provinsi disusun pula rencana aksi daerah atau RAD. RAD ini disusun oleh gubernur, dipimpin oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Nah, sasaran dan indikator terkait penanganan bencana dalam dokumen RAN TPB 2015-2019 yang masuk itu kan tujuan pertama, yaitu tanpa kemiskinan. Targetnya yaitu pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi sosial, lingkungan, dan bencana. Nah, tujuan 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Targetnya yaitu mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Nah, di tujuan 13, penanganan perubahan iklim yang mempunyai target memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Nah, materi selanjutnya yaitu bencana dan konflik sosial. Kerusuhan atau konflik sosial adalah kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan, perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa,
bahasa, agama, ras, dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan. Nah, penyebab-penyebab konflik sosial tersebut antara lain yang pertama ada perbedaan antar perorangan, perbedaan kekayaan, bentrokan kepentingan, perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Dan upaya yang dapat kita lakukan dalam pengurangan risiko bencana konflik sosial tersebut yang pertama ada hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan. Kedua, apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindak kekerasan antar kelompok, segera hubungi pihak yang berwajib atau kepolisian. Nah, yang terakhir, saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan sehingga terciptanya situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial. Nah, materi selanjutnya itu man-made disaster. Bencana akibat manusia atau man-made disaster adalah bencana yang merupakan hasil dari kesalahan yang dibuat manusia atau niat jahat dan kejadian apapun yang ketika itu terjadi ditinggalkan oleh pelakunya dengan anggapan bahwa ketika bencana terjadi lagi masyarakat dapat mencegahnya. Jenis bencana yang diakibatkan oleh manusia yang pertama ada serangan teroris, kecelakaan akibat industri, konflik sosial, dan human error. Nah, sekian materi pertemuan 13 dan 14 dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.